lagi dengan aku Naomi Diananjela Stompul, L1A119-068, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman hutan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan ini dapat dilihat dari kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan, yaitu yang pertama menguasai teknik yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Yang kedua, tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama setelah kegiatan penanaman di lapangan, yaitu kematian bibit dan pertumbuhan lambat dan abnormal. Masalah setelah penanaman yaitu 1. Kematian bibit. Tidak semua bibit yang ditanam di lapangan dapat hidup. Beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah ditanam, dilakukan penghitungan jumlah bibit yang mati. Biasanya dilakukan pada saat awal penyiangan. Banyak faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan. Yang pertama, keterampilan menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan tanah di sekitar akar. Yang kedua, kondisi cuaca yang berubah saat setelah penanaman. Yang ketiga, kondisi anakan, akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi. Yang keempat, kondisi tanah yang kurang baik, tergenang atau tererosi permukaannya. Yang kelima, adanya serangga. Yang keenam, adanya gulma kompetitor. Dan yang terakhir, adanya binatang pengganggu di sekitar tanaman. Bagaimana cara mengatasi kematian bibit? Bila kematian setelah penanaman cukup tinggi, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman harus segera dilakukan dalam beberapa bulan. Keterlambatan penyulaman akan mengakibatkan variasi pertumbuhan tegakan yang cukup tinggi. Bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit daripada rata-rata, dengan pertumbuhan akar yang baik. Yang kedua, pertumbuhan lambat dan tidak normal. Kadang-kadang, pohon muda pertumbuhannya lambat tapi tidak mati. Ini dapat terjadi kapan saja, tetapi yang paling umum terjadi sebelum tajuknya saling menutup. Cirinya, pohon tersebut hanya hidup dengan daun kecil, tidak sehat, dan tumbuh hanya beberapa sentimeter per tahun. Ada beberapa sebab pertumbuhan pohon tidak normal, yaitu yang pertama, salah memilih jenis. Pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat pada kondisi terbuka Insia bujangga tumbuh sangat lambat, sedangkan pada kondisi naungan dapat tumbuh atau lebih dalam 1 tahun. Yang kedua, kekurangan hara akut secara langsung. Sebagian besar masalah hara disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek, seperti drainase jelek, erosi permukaan atau pencucian berat. Dan yang ketiga, kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Ini umum terjadi pada hutan yang ditebang atau pada rotasi kedua, di mana kegiatan pembalakan yang menyebabkan kekompakan tanah dan juga erosi. Bagaimana cara mengatasi pertumbuhan lambat dan tidak normal? Pada umumnya, hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat adalah dengan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Namun, bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan. Perbaikan sifat fisik tanah setelah penanaman biasanya susah dilaksanakan dan biayanya tinggi. Bila pertumbuhannya lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah, maka sebaiknya tanaman dibatalkan dan diganti dengan tanaman baru, dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu. Tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak ditanami.
langkah dalam kegiatan penyiangan harus dilakukan, yaitu yang pertama kontrol gulma di permukaan tanah, yang meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Yang kedua, pembersihan dan kegiatan pembebasan meliputi kegiatan pembuangan tanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan, dan liana. Kegiatan ini dilakukan beriringan dengan pembuangan gulma di permukaan dan diperlukan dalam jangka beberapa tahun. Perlunya kegiatan penyiangan. Vegetasi pengganggu atau gulma sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara, yaitu gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan hara. Gulma dapat melilit pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungan yang berat. Yang ketiga, vegetasi permukaan yang lebat meningkatkan peluang kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dari serangan predator alam seperti tupai. Intensitas penyiangan. Intensitas penyiangan sangat bervariasi dan tergantung dari jenis pohon yang ditanam, tapak, dan iklim. Untuk yang pertama kita bahas tentang jenis pohon. Untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan mudanya seperti akasia, mangium, penyiangan sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti meranti sangat tergantung pada penaungan alami, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu pertumbuhannya. Yang kedua tentang kondisi tanah. Kesuburan tanah, adanya biji gulma dan stem yang masih hidup serta perlakuan persiapan tempat tumbuh, semuanya mempengaruhi jenis dan vigor pertumbuhan gulma. Dan yang terakhir, iklim. Curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gulma. Frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibandingkan daerah kering. Namun demikian, penyiangan di tempat kering, terutama terhadap gulma yang ada di sekitar pohon, adalah sangat penting karena gulma sebagai kompetitor utama air tanah. Teknik yang kedua, pemupukan. Sebagaimana tanaman yang lain dan juga manusia, pohon memerlukan makanan untuk pertumbuhannya. Makan untuk pohon disebut unsur hara atau secara populer disebut pupuk. Pupuk ada bermacam-macam bentuk, ada yang padat dan ada yang cair. Yang padat misalnya urea, NPK, PSP, dan lainnya. Pertumbuhan pohon akan terhambat apabila terdapat kekurangan dari unsur hara tersebut. Dengan semakin meningkatnya kegiatan penanaman pohon-pohon hutan di daerah tropis, pemupukan sangat diperlukan karena yang pertama, pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga tinggi. Dengan rotasi yang pendek, pada kondisi tanah yang miskin hara, depresi unsur hara pasti akan terjadi. Yang kedua, rotasi pendek, sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Yang ketiga, meningkatnya proyek rehabilitasi dan penghutanan kembali. Meskipun penggunaan satu atau dua jenis saja untuk mempermudah pengelolaan dan lebih seragam produk akhirnya, namun jenis-jenis tersebut mungkin tidak hanya semuanya sesuai pada tapak yang disediakan, sehingga diperlukan input nutrisi untuk membantu pertumbuhannya. Yang keempat, pada beberapa tapak, penambahan sedikit nutrisi dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang luar biasa. Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh tumbuh pada tanah yang krisis, siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan organik sehingga terjadi imobilisasi unsur hara, adanya pencucian oleh air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi, pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit atau kering, dan yang terakhir, tidak adanya cendawan mycorrhiza atau rhizobium. Secara umum, pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Pertumbuhannya stagnan dan vigornya rendah. Terjadinya perubahan warna pada daun dan terjadinya perubahan anatomi, keguguran pucuk dan mata tunas serta keriting. Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Beberapa saat setelah penanaman atau biasanya dalam 3 bulan pertama,
setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Saat awal penjarangan, 3-10 tahun sebelum rotasi tebang. Teknik yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daur. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu, sehingga perlu dikontrol melalui kegiatan pemangkasan. Produksi kayu yang masyarakat bebas mata kayu adalah untuk yang pertama, produksi veneer untuk dekoratif, yang kedua, kayu konstruksi untuk mendapatkan kekuatan yang homogen dan yang mudah mengerjakannya, dan yang terakhir, kayu untuk tiang transmisi yang memerlukan kayu bebas lubang untuk mencegah masuknya cendawan dan proyek. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada satu kanopi saat tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan untuk hal-hal berikut, yaitu untuk mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman, untuk mengurangi bahaya api, untuk mempermudah proses penjarangan, dan untuk memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Pemangkasan rendah merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang besar. Peralatan yang digunakan merupakan kapak, gergaji, dan chainsaw. Teknik yang terakhir, penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional pengurangan jumlah pohon dalam suatu kegiatan. Kegiatan penjarangan umumnya dilakukan beberapa tahun selama daur dan dimulai beberapa tahun setelah kanopinya menutup. Secara ringkas, tujuan dilakukan penjarangan dalam suatu tegakan adalah untuk mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk perkembangan tajuk dan akar, sehingga perkembangan riap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Yang kedua, untuk menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang pohon-pohon yang mati, yang kena penyakit, rusak, dan mengurangi kompetisi untuk menghindari stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Yang ketiga, menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya, bengkok, menggarpu, dan yang lainnya. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk dan figur yang bagus sebagai tegakan akhir daur. Dan yang terakhir, mendapatkan pemasukan antara dari penjualan kayu hasil penjarangan. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang teknik pemeliharaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Salam sehat, dadah!